Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dimanapun berada di saat ini. Salam kasih di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas di hari ini, mari bersama-sama kita belajar dari firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan di pagi ini. Sesuai renungan harian Gereja Toraja hari Senin tanggal 18 Desember 2023. Diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai 15. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai ayat 15. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Segala kemuliaan ya Tuhan Allah kami naikkan kepadamu di pagi yang indah ini. Kami ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan bagi setiap kami. Kami sungguh menyadari, tanpa Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Karena itu ya Tuhan, dalam menjalani hidup karunia Tuhan ini, ajar kami untuk terus memaknai hidup kami dalam kebenaran, keadilan, dan penuh keberanian, serta senantiasa takut akan Tuhan. Firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan di pagi ini, Roh Kudus Tuhan akan menolong kami agar firman Tuhan ini kami dapat memahaminya dengan benar. Pun kami dikuatkan untuk melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai 15. Obadya pegawai Ahab bertemu dengan Elia. Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadya mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ahab berkata kepada Obadya, "Jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal. Dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu." Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu, dan Obadya pergi ke arah yang lain. Sedang Obadya di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, "Engkaukah ini, hai tuanku Elia?" Jawab Elia kepadanya, "Benar, pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada." Tetapi jawab Obadya, "Apakah dosa yang telah kuperbuat? Maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya? Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab
untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata, ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Dan sekarang engkau berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu Elia ada. Mungkin terjadi, apabila aku sudah pergi daripadamu, Roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak kuketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya, dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua, 50 sekelompok, dan mengurus makanan dan minuman mereka. Dan sekarang, mengapa engkau ini berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada. Ia pasti akan membunuh aku. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Amin. Bertindak meski berisiko. Menyatakan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah hidup ini dibutuhkan suatu keberanian. Keberanian mengandung risiko bagi orang yang melakukannya, dan tidak banyak orang yang berani menyatakan kebenaran di tengah-tengah ketidakbenaran dan ketidakadilan, karena tindakannya itu bisa jadi mendatangkan resiko yang merugikan, membahayakan, bahkan mungkin membunuhnya. Dalam bacaan pagi ini diceritakan seorang hamba Tuhan, yakni Obadya. Orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan sejak kecil, yang memiliki keberanian menyatakan kebenaran sekalipun berisiko. Obadya adalah pejabat negara. Dia adalah kepala istana kerajaan Israel Utara pada masa pemerintahan Raja Ahab, seorang raja yang tidak menyatakan kebenaran dan keadilan bagi rakyatnya. Obadya adalah orang yang berani mengambil resiko dalam situasi sulit. Dia betul-betul dan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tetapi di sisi lain, Obadya harus melayani seorang raja, yakni Ahab. Seorang raja yang menentang Tuhan. Bahkan Ratu Isabel, istri Ahab, pun hendak melenyapkan nabi-nabi Tuhan. Tentu Obadya sebagai hamba Tuhan, sebagai kepala istana saat itu, dilema karena diperhadapkan dengan situasi pilihan yang sulit. Obadya, Bapak Ibu Saudara-saudara, karena dia adalah orang yang setia dan takut akan Tuhan, secara diam-diam Obadya menentang rencana sang raja. Dan Obadya dengan penuh keberanian bertindak menyembunyikan 100 nabi Tuhan yang dibagi dalam 50 sekelompok dalam gua. Bahkan Obadya
mengurus makanan dan minuman mereka. Tindakan Obadya ini sungguh berani, apalagi mengingat bahwa Obadya ini hanyalah orang biasa, dia juga bukanlah seorang nabi. Ia berani mengambil resiko, sekalipun ia tahu jikalau tindakannya ketahuan, ia pasti akan dibunuh oleh Isabel. Pastilah nyawa Obadya yang menjadi taruhannya. Bapak Ibu, saudara-saudara, di sini kita belajar bahwa dalam keadaan apapun, situasi bagaimanapun hidup kita, kehendak Tuhan itu harus dinyatakan. Sama seperti yang diperlihatkan oleh Obadya dalam bacaan. Dalam situasi yang sulit, kebenaran, kehendak Tuhan pun ia masih tetap nyatakan. Bahkan kita melihat dalam bacaan saat ini, Obadya tidak hanya sebagai penyelamat 100 nabi Tuhan, namun juga sebagai perantara antara Elia dan Ahab. Seandainya Elia langsung ke istana, ia pasti dibunuh oleh Isabel. Seandainya Elia menemui orang lain yang tidak takut akan Tuhan, maka ia pun pasti dibunuh oleh orang tersebut dengan tujuan mendapat pujian dari Raja Ahab dan Isabel. Tetapi melalui Obadya, Elia meminta untuk memanggil Ahab agar menemuinya, dan di balik semuanya itu Tuhan mempunyai rencana untuk umatnya. Bapak Ibu, saudara-saudara, terkadang kita sering mengalami seperti yang dialami oleh Obadya diperhadapkan dengan pilihan. Tetapi satu hal yang kita harus tahu, bertindaklah dalam kebenaran dan keadilan, bagaimanapun situasi sulit yang kita alami. Kebenaran harus dinyatakan dan keadilan harus ditegaskan. Menyatakan kebenaran, kita sadari, kita tahu bahwa memang banyak risikonya. Tetapi Tuhan menuntut kita agar kebenaran dan keadilan itu dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setialah kepada Tuhan, layanilah Dia, percayalah Dia yang akan menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Dengan syukur kami memuji Engkau ya Tuhan. Dengan syukur kami mengagungkan Engkau di pagi ini. Sungguh Tuhan, kami bersuka cita oleh karena karunia-Mu, kami terus dimampukan, dikuatkan untuk menikmati hidup karunia Tuhan. Ya Tuhan, di pagi ini firman-Mu kembali meneguhkan iman kami, menguatkan kami sebagai umat Tuhan, bahwa dalam hidup ini, bagaimanapun situasi hidup kami, kehendak Tuhan harus selalu dinyatakan. Kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Tuhan kekasih jiwa kami, Tuhan sumber kekuatan kami. Di saat ini berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun berada dalam masing-masing peran, tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan menolong mereka. Berdoa untuk anak-anak umat Tuhan dalam pertumbuhan, dalam pendidikan mereka masing-masing. Tuhan senantiasa menjadi sahabat yang terbaik bagi mereka, memberkati setiap proses yang mereka alami. Ya Tuhan, berdoa untuk orang tua kami yang sudah usia lanjut. Kami menaruh harapan kami kepada Tuhan. Biarlah dengan kasih Tuhan mereka ditopang dan dikuatkan. Juga terus berdoa untuk umat-Mu yang bergumul karena keadaan hidup. Tuhan kuatkan dan teguhkan hati mereka. Kami percaya
Tuhan sungguh luar biasa yang akan terus mengasihi dan menopang setiap mereka. Berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, daerah kami. Tuhan memberkati. Pemerintah sebagai hamba Tuhan, Tuhan juga senantiasa dan terus memakai mereka dengan baik, supaya kami terus menikmati hidup rukun dan damai di tengah-tengah dunia ini. Kehidupan kami hari ini ya Tuhan Allah kami, apapun yang kami lakukan, Tuhan berkenan memberkati. Biarlah semuanya itu dapat berkenan kepada Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami, pengharapan kami. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian hari ini, Senin 18 Desember 2023. Tuhan memberkati.